Salam anak-anak kami yang telah berkumpul. Sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita, mari kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat anugerah-Mu kepada kami semua, di mana Tuhan telah menolong dari rumah perjalanan sampai di tempat ini. Bapa telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya yang akan mengganggu kehidupan kami. Bapa telah menjauhkan kami dari segala kecelakaan, sehingga kami akan berkumpul di tempat ini. Kesemuanya itu Tuhan tiada belasan dari kami, hanya memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan, kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, semogalah dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, ampunilah dia kepada kami, agar jangan menjadi penghala berkat anugerah-Mu kepada kami semua. Tuhan, sementara lagi kami akan memulaikan kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami, sehingga bisa kami menerima sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau menyertai kami, dan bisa kami menerimanya dengan penuh sukacita. Tuhan, bukakanlah pintu hati anak-anak kami, sehingga bisa menerima bagian dari firman-Mu, sehingga mereka menerima berkat anugerah-Mu. Tuhan, sertailah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kami yang kami sayangi, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran bab 1, yaitu cita-citaku untuk Tuhan. Cita-citaku untuk Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia yang hidup di dunia ini adalah ada yang miskin, ada yang kaya. Pada saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Tuhan tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Pada saat dia menciptakan, tidak ada orang lain, hanya Adam dan Hawa. Beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala isinya, tumbuhan, hewan, itulah adalah hanya dengan melalui firman-Nya. Tetapi pada saat dia menciptakan manusia pada hari yang ke-6, dia itu bekerja dengan penuh sukacita. Dia itu melihat ciptaannya hari pertama sampai hari yang ke-5 sudah bagus, indah. Dan pada hari ke-6, dia itu menciptakan manusia dengan penuh sukacita. Dia menciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Pada saat dia itu menciptakan manusia, maka dia itu memerintahkan untuk menguasai semua apa yang Tuhan ciptakan. Dia melihat indah bagus, tapi tidak ada yang merawatnya. Maka dia itu menciptakan manusia yang pertama itu. Maka dia berikan kuasa semua apa yang ada di bumi, di langit, di laut, di udara, semua adalah diberikan kuasa kepada manusia. Lama-kelamaan berkembang, banyak orang sampai saat ini, ya, Tuhan melihat semua itu bagus. Semua bagus apa yang Tuhan ciptakan.
Dan pada saat dia itu menciptakan itu, maka timbullah ada sedikit perbedaan-perbedaan. Cita-cita berbeda. Sampai saat ini, anak-anak kami yang hadir, ya, semua mempunyai cita-cita. Tidak ada satupun yang tidak mempunyai cita-cita. Satupun tidak ada yang tidak mempunyai cita-cita. Semua anak-anak kami mempunyai cita-cita. Cita-citanya berbeda-beda satu sama lain. Walaupun saya tanya satu persatu, maka cita-citanya itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Seperti pada tujuan, ya, menjelaskan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan bagaimanapun keadaan mereka, ya. Untuk memuliakan Tuhan bagaimanapun keadaan mereka. Tuhan telah memberikan kuasa pada manusia. Cita-cita sekarang manusia berbeda-beda. Cita-cita ada seorang guru, cita-cita ada seorang pendeta, cita-cita ada seorang tentara, ada seorang perawat, dan lain sebagainya. Manusia saat ini ada yang miskin, ada juga yang kaya. Tapi di hadapan Tuhan sama, tidak ada perbedaan, ya. Kita di hadapan Tuhan sekarang sama-sama di hadapan Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kecuali orang yang malas tidak memuji Tuhan. Orang yang sakit, dia tidak bisa memuji Tuhan karena dia sakit. Tidak apa-apa. Tapi sekarang orang yang kuat tidak memuji Tuhan. Apa alasannya? Banyak sekali alasannya. Dia katakan karena saya miskin. Tidak ada perbedaannya. Sudah Bapak katakan tadi, tidak ada perbedaan orang miskin, orang kaya sama di hadapan Tuhan. Tetapi cita-cita kita sekarang berbeda-beda. Ya. Kita melihat di situ. Kalau dia itu seorang guru, maka dia itu belajar sampai saat ini. Dia mengarahkan pikirannya bagaimana nanti saya seorang guru, bagaimana nanti cara saya kalau jadi seorang guru, bagaimana cara saya sebagai orang itu bisa berhasil, sukses. Kalau dia itu bercita-cita jadi tentara, maka dia itu sekarang mencari jurusan untuk jurusannya di bidang tentara di situ. Kalau dia itu seorang perawat, maka dia itu mulai saat ini belajar melakukan apa cita-citanya itu bisa berhasil. Kalau dia itu seorang polisi, maka banyak dia itu olahraga dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita tanya kepada anak-anak kecil sekarang TK, kita tanya apa cita-citanya? Polisi, Pak. Kita tanya satu lagi, apa jurusannya? Jadi dokter, Pak. Anak-anak kecil sekarang sudah mempunyai cita-cita. Tapi anak-anak sekarang, ya, walaupun dia mempunyai cita-cita demikian, masih, ya, kita arahkan supaya dia itu bisa berhasil nanti. Apa tujuan? Mengapa dia pilih jurusan itu? Mengapa dia suka jadi tentara itu? Maka kita arahkan mulai saat ini. Kalau sudah masuk di SMP, SMA, kita pilih jurusan yang kita suka sesuai dengan cita-cita kita. Apa tujuannya di situ? Supaya ke depan kita ini bisa sukses, ya. Bisa kita sukses. Kita memilih sebuah sekolah yang mau atau favorit kita di situ. Sesuai dengan jurusan kita ke depan. Ya. Kalau kita membaca nats Alkitab pada Yeremia pasal 29 ayat 11. Apa yang dikatakan di situ? Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada
kepadaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kita melihat di situ. Tuhan itu mempunyai rancangan kepada seseorang. Tuhan itu mempunyai rancangan apa yang ada padaku. Tapi Tuhan itu yang ada padaku, Tuhan yang mengatakan itu. Ya, apa cita-cita, apa hobimu di situ? Ya, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tapi dia melihat, oh kamu ini si A, kamu jadi tentara. Si B jadi seorang guru. Si C jadi seorang perawat. Tentu bagaimana kita sekarang ini? Apakah kita biarkan saja? Tentu tidak. Kita kembalikan kepada Tuhan. Tujuannya di situ, Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel adalah supaya mereka mau kembali kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita melihat orang Babel di situ. Pada saat orang Yehuda di Babel, ya, mereka itu tidak kembali kepada Tuhan. Mereka itu melakukan kehendak mereka. Tapi Tuhan marah kepada mereka. Tapi pada saat dia itu melihat banyak yang menyelewengkan, banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia itu memanggil mereka supaya mereka kembali, ya, supaya mereka itu bertobat kalau dia itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan Tuhan itu merancang, oh ini yang harus kamu lakukan. Tuhan mengetahui akan rancangan hidup bangsa Yehuda dan Tuhan memberikan sesuatu pengharapan kepada mereka. Seandainya kamu itu sudah salah arah, ya, maka Tuhan itu mengembalikan kita. Oh ini yang kamu lakukan. Anak-anak kami, seandainya sudah salah kamu pilih jurusannya, segera kamu ubah. Ya. Oh tidak sesuai dengan hobi saya ini. Maka ini yang saya lakukan. Maka kita pilih. Ya, kita akan pilih yang terbaik. Tapi di situ harus kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mempunyai kehendak Tuhan itu? Kita kembalikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita berserah kepada Tuhan. Jangan banyak neko-neko dulu. Jangan banyak yang kita lakukan dulu. Tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Seandainya kita sudah tersesat di situ, maka kita segera kembali. Oh, sudah arah saya sudah salah. Cita-cita saya tadi ini, tapi saya kembalikan supaya bisa sukses saya ke depan. Ya. Kalau kita melihat juga pada Amsal pasal 23 ayat 11, ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di situ Tuhan telah mengetahui. Karena masa depan sudah ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oh ini kalau saya sudah cita-cita saya ini jadi seorang tentara nanti, maka saya melakukan yang terbaik kepada sesama. Jangan salah. Seandainya kamu mengatakan saya ini punya cita-cita jadi tentara, maka saya akan bunuh semua nanti musuh saya. Jangan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah salah arah kita di situ. Mana yang terbaik, di situ kita akan arahkan pemikiran kita. Cita-cita kita jangan kita menyalahgunakan. Tujuan kita di situ ya, maknanya di situ orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir akan masa depannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Dia itu menyelamatkan kita. Jangan kamu sia-siakan. Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan telah memberikan yang lebih baik kepada kita. Jangan menyalahgunakan. Apa yang salah menyalahgunakan di situ? Ya, seperti Bapak katakan tadi, kalau dia sudah sukses nanti, maka dia itu membenci orang yang tidak sukses.
Apalagi kalau dia membenci musuh-musuhnya, itu jangan, sudah salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir akan masa depannya. Jangan khawatir apa yang sudah kamu cita-citakan itu. Pasti Tuhan menolongmu, ya. Pasti Tuhan menolong kita. Karena Tuhan telah merancang hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan telah merencanakan, oh ini yang harus kamu lakukan ke depan. Ya. Anak-anak kami, kalau kita itu mempunyai cita-cita itu, sekali lagi, jangan ada yang salah arah. Kalau sudah berhasil, seandainya kamu sudah berhasil, cita-cita kita sudah berhasil, ya, cita-cita kita sudah berhasil, jangan menjadi orang sombong. Jangan menjadi orang sombong. Itu adalah semua adalah titipan Tuhan kepada kita. Cita-cita kita itu adalah cita-cita Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, ya. Kalau sudah sukses, jangan iri hati kepada sesamamu, apalagi kepada musuh-musuhmu, apalagi kepada lawan keluargamu, musuh keluargamu, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kita memberikan keberhasilan kita, itu adalah keberhasilan Tuhan. Yang berhasil itu adalah Tuhan, karena Dia telah menitipkan kepada kita apa yang Dia inginkan kepada kita. Bukan kita melakukan kesombongan kepada orang lain. Bukan karena dia itu sudah miskin maka kita injak-injak dia, jangan. Tapi kita harus menolong. Belum tentu kita besok lusa berbalik lagi. Itu bisa saja karena terlalu kita sombong, karena kita selalu iri kepada teman, karena kita sudah sukses, maka kita melakukan yang tidak baik. Jangan. Tapi kalau kita sudah sukses, kita sudah berhasil, cita-cita kita sudah berhasil, maka kita kembalikan kepada Tuhan. Walaupun dimanapun kita berada. Sehingga ke depan anak-anak kita kelak bisa juga sukses. Dan selalu kita mendukung orang-orang yang minta tolong kepada kita. Anak-anak kami, hanya saja di situ, kalau sudah sukses, mari bersama-sama, jangan lupa memuji Tuhan. Kalau sudah sukses cita-citamu, jangan lupa Tuhan yang menciptakan kamu. Jangan lupa Tuhan setiap saat. Berdoa supaya kamu ke depan bisa menjadi teladan dan andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Demikian, dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah menjelaskan apa cita-cita kami ke depan, dan kami harapkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu menyertai kami dalam cita-cita kami, dalam cita-cita anak-anak kami, supaya mereka itu sukses ke depan. Karena Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan kepada seseorang, maka kami minta kepada Tuhan, semoga Tuhan selalu menyertai keberhasilan dan bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan di surga. Tuhan yang telah memberikan bimbingan, Tuhan telah memberikan kesuksesan, dan Tuhan yang selalu menyertai. Puji Tuhan, haleluya, amin.